Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5177, 5178, 5179. Huo Jingjing berkata dengan marah, Master Hu, berhentilah bicara omong kosong. Dev tertawa terbahak-bahak dan merangkul bahu mereka, ingin tahu. Kenapa kamu tidak mencari seorang gadis dan mencobanya sendiri dan kamu akan tahu. Hu Mazi mengusap dagunya sambil menampakkan ekspresi penuh harap, ini ide yang bagus. Melihat ketiga orang itu berbincang dan tertawa, Tuan Istana Ketujuh yang berdiri di kejauhan sedikit bingung dan berkata, sayang sekali. Kekuatan Dev memang lumayan, tapi kultivasi gandanya masih kurang. Dia sudah tidak mampu melakukannya hanya dalam 1 jam. Ketika Dev mendengar ini, dia terdiam. Hu Mazi tertawa dan berkata, Tuan Istana Ketujuh, kau tidak mengerti. Waktu yang berlalu di Menara Penekan Iblis adalah 1 tahun di luar menara, dan 100 tahun di dalam menara. Meskipun hanya 1 jam di luar, Dev bekerja selama beberapa hari di dalam. Kalau aku tidak salah, kedua gadis kecil ini bengkak. Ah, sehebat itu. Tuan Istana Ketujuh langsung terkejut. Huo Jingjing dan Mo Qingyun tersipu dan menundukkan kepala. Hanya mereka yang tahu apakah wajah mereka bengkak atau tidak. Sementara itu, di sebuah tempat misterius di surga ketiga. Di sini tidak ada sinar matahari sepanjang tahun, dan kabut hitam tebal bagaikan zat yang bahkan sinar matahari pun tidak dapat menembusnya. Jauh di dalam, istana yang dibangun dari ribuan tulang belulang melayang di udara. Di plakat istana terdapat 3 karakter besar, kuil Dao Jahat, yang ditulis dalam plasma darah yang membeku, memancarkan bau yang menjijikkan. Di kursi utama, sosok yang diselimuti jubah hitam duduk dengan tenang. Ia dikelilingi 9 bendera jiwa abu-abu kehitaman, dengan wajah-wajah manusia terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya menjerit kesakitan. Setiap kali bendera-bendera itu berkibar, suhu seluruh istana turun 3 poin. Orang ini adalah tetua agung dari kuil Dao Jahat, Yu Wuxi. Lampu jiwa kedua tetua di dunia bawah telah padam, bahkan para penjaga bayangan di dunia bawah semuanya hancur. Pukulan ini merupakan pukulan besar bagi Yu Wuxi. Sebagai tetua agung dan orang yang bertanggung jawab atas kuil Dao Jahat, dia tidak mungkin mengikuti instruksi organisasi. Yang paling penting adalah mereka kehilangan token, yang merupakan hal paling berharga di istana jahat mereka. Selama beberapa token menyerap cukup banyak jiwa mayat hidup dan diaktifkan, mereka dapat membuka peta koordinat rumah Gua Tianlin, dan mereka akan dapat menemukan rumah Gua Tianlin yang legendaris. Demi menyerap cukup banyak jiwa mayat hidup, kuil Dao Jahat mengirimnya untuk memimpin 2 tetua bawah tanah, wajah hantu, dan yang lainnya ke surga ketiga, membuka sebuah ruang, dan menyerap jiwa mayat hidup di mana-mana. Tapi siapa sangka token itu hilang, dan kedua tetua, wajah hantu dan bawah tanah, juga terbunuh. Jika berita ini sampai ke telinga para petinggi kuil Dao Jahat, dia tidak akan bisa mati meskipun dia punya 100 nyawa. Sampah. Kalian semua sampah. Raungan marah terdengar bagai guntur, dan pilar-pilar batu di aula dewan langsung tertutup retakan bagaikan jaring laba-laba. Ke-12 pengawal bayangan itu berlutut dengan 1 kaki, kepala mereka menyentuh tanah, tubuh mereka gemetar bagai saringan, bahkan tidak berani bernapas. Di atas meja giok putih di hadapan Yu Wuxi, terdapat 2 manik jiwa kusam. Itu adalah manik jiwa kehidupan kedua tetua dunia bawah, yang kini telah hancur total, hanya menyisakan sedikit fluktuasi kekuatan spiritual. Kedua tetua bawah tanah telah mengikutiku selama 300 tahun. Kultivasi mereka telah mencapai puncak alam dispersi abadi. Mereka bahkan bisa bertahan cukup lama melawan lawan dari alam abadi bumi. Bagaimana mungkin mereka dibunuh oleh seorang bocah berbulu dari surga ketiga? Suara Yu Wuxi setajam kuku yang menggores kaca. Selidiki. Selidiki untukku. Apa asal-usul Dev? Seorang lelaki tua bertubuh bungkuk berjalan keluar dengan gemetar, melapor kepada tetua agung, saya telah mengetahui bahwa anak ini bernama Dev. Dia tiba-tiba muncul di wilayah Sekte Qingyun beberapa hari yang lalu. Kultivasinya telah berkembang pesat. Dia pernah membunuh seorang kultivator tingkat ke-5 alam dispersi abadi dengan tingkat ke-3 alam dispersi abadi. Kali ini dia berhasil membunuh kedua tetua dunia bawah. Menurut informasi yang dikirim oleh kedua tetua Yuming sebelum kematian mereka, Dev tampaknya dirasuki oleh roh yang sangat kuat. Dirasuki roh. Pupil mata Yu Wuxi tiba-tiba mengecil di balik jubah hitamnya, dan 9 panji rohnya mulai bergetar hebat. Mungkinkah itu keturunan monster tua? Menurut berita, roh itu mengaku berasal dari surga ke-9. Surga ke-9. Yu Wuxi tiba-tiba berdiri, kabut hitam mengepul di sekelilingnya, dan genangan darah di seluruh istana bergejolak hebat. Pantas saja kedua tetua dunia bawah meninggal dengan mengenaskan.
Ternyata orang-orang dari surga ke-9 turun tangan. Para penjaga bayangan di aula pertemuan begitu ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah. Mereka belum pernah melihat tetua agung kehilangan ketenangannya seperti ini. 3 kata, surga ke-9, sepertinya mengandung semacam kekuatan magis yang mengerikan. Yu Wuxi menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya menahan rasa terkejut di hatinya. Dia duduk perlahan, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, mengeluarkan suara pelan, surga ke-9. Bahkan jika itu jiwa dari surga ke-9, lalu kenapa? Jika kau berani membunuh seseorang dari kuil dao jahat kami, kau harus membayar harganya. Jangankan jiwa dari surga ke-9, bahkan jika itu adalah seorang kultivator dari surga ke-9, kuil dao jahatku tidak takut. Kalimat ini secara langsung menunjukkan kekuatan kuil dao jahat, dan bahkan tidak takut pada para kultivator surga ke-9. Suatu organisasi yang dapat menemukan token, secara diam-diam mengumpulkan mayat hidup, dan berencana mencari rumah gua Tianlin pastilah sangat kuat. Jika tidak, bahkan jika mereka menemukan koordinat rumah gua Tianlin, mereka tidak akan dapat melindunginya. Penatua Agung, Dev sekarang sedang memulihkan diri di Istana ke-7, dan Tuan Istana ke-7 tampaknya berusaha melindunginya. Istana ke-7, Yu Wuxi mencibir, dan wajah manusia di bendera jiwa menjerit nyaring. Klan yang memproklamirkan diri sebagai dewa, cabang kuil yang sedang merosot, berani ikut campur dalam urusanku. Serahkan perintah ini, serahkan kepada 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah pagoda bayangan, dan ikuti aku ke Istana ke-7. Yu Wuxi ini bahkan tidak menganggap serius kuil atau bahkan seluruh klan dewa. Apa? Orang tua itu terkejut. Penatua Agung, apakah Anda akan melakukannya sendiri? Masing-masing dari 8 pendeta agung merupakan prajurit ulung yang telah melangkah setengah kaki ke alam abadi bumi. Ke-12 penjaga darah telah melunakkan tubuh mereka dengan saripati dan darah mereka, dan kekuatan tempur mereka sebanding dengan puncak alam dispersi abadi. Dengan barisan seperti itu lebih dari cukup untuk memusnahkan seluruh surga ketiga, tetapi sekarang tetua agung akan membawa mereka untuk berhadapan dengan Dev. Ada kilatan kekejaman di mata Yu Wuxi, anak ini bisa membiarkan roh dari surga ke-9 merasukinya, dia jelas bukan makhluk biasa. Kalau kita tidak membunuhnya sebelum dia dewasa, dia akan jadi masalah besar di masa depan. Apalagi, dia membelai bola jiwa yang retak di atas meja, suaranya dingin dan menusuk, aku harus membalaskan dendam 2 tetua dunia bawah tanah. Dan si wajah hantu, tapi tetua agung, kuil, Yu Wuxi mencibir, kuil sekarang hancur berkeping-keping, dan hubungan para kepala kuil sedang tidak baik. Beraninya mereka ikut campur dalam urusan kuil dao jahat kita. Katakan pada Tuan Istana ke-7 untuk menyerahkan orang itu, atau dia akan berubah menjadi abu bersama bocah nakal itu. Ya, orang tua itu tidak berani membujuknya lagi, dia membungkuk dan pergi. Yu Wuxi perlahan berdiri, jubah hitamnya berkibar tak tertiup angin, 9 bendera jiwa melilit tubuhnya, memancarkan tekanan yang menyesakkan. Dev, jiwa surga ke-9, aku ingin melihat seberapa berharganya dirimu. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang di aula pertemuan. 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah mengikuti dari belakang, dan bayang-bayang hitam pekat menyerbu ke arah Istana ke-7 bagaikan segerombolan belalang. Di atas jurang angin hitam, langit yang sudah suram menjadi lebih gelap, seolah-olah meramalkan badai berdarah yang akan datang. Di ruang batu Istana ke-7, suasananya begitu hikmat sehingga air hampir menetes keluar. Tuan Istana ke-7 memegang slip giok berisi pesan kuil dao jahat, tangannya sedikit gemetar, wajahnya sepucat kertas. Kuil dao jahat. Kuil dao jahat sudah gila. Aku tidak menyangka orang-orang yang dibunuh Dev sebenarnya berasal dari aula dao jahat. Apa itu kuil dao jahat? Tanya Dev dengan sedikit kebingungan. Sebuah organisasi yang mengkhususkan diri dalam mengumpulkan orang mati. Aku tidak menyangka orang-orang ini akan datang ke surga ketiga, kata Tuan Istana ke-7 dengan ekspresi terkejut. Mendengar ini, Dev tahu bahwa organisasi misterius yang dibicarakan Yun Wuya adalah kuil dao jahat. Apakah kuil dao jahat ini sangat kuat? Tanya Dev. Sangat kuat. Kudengar kuil dao jahat ini telah berdiri selama ribuan tahun dan telah mengumpulkan jiwa-jiwa mayat hidup di mana-mana. Dimanapun ada kematian besar-besaran para pendeta atau medan perang, orang-orang dari kuil dao jahat akan muncul. Kudengar selama pertarungan sekte di surga ke-9, lebih dari 10.000 orang tewas, dan orang-orang dari kuil dao jahat juga muncul, kata Tuan Istana ke-7. Oh, Dev mengerutkan kening. Kalau begitu, bukankah kekuatan kuil dao jahat setidaknya lebih tinggi dari surga ke-9? Tentu saja, kuil dao jahat adalah organisasi yang sangat misterius. Mereka dapat terlihat hampir di mana-mana, tetapi mereka tidak pernah bertarung. Mereka hanya mengumpulkan jiwa-jiwa mayat hidup di mana-mana, dan tidak ada yang tahu untuk apa mereka digunakan. Aku punya konflik denganmu kali ini, dan aku tidak tahu kenapa, kata Tuan Istana ke-7 dengan bingung. Tentu saja Dev sendiri tahu bahwa jika Raja Iblis Awan Merah tidak memberikan jiwanya kepadanya, dia akan mulai bertarung. Pada saat ini,
Dev tiba-tiba teringat token itu. Sepertinya kuil Dao jahat mengumpulkan jiwa-jiwa mayat hidup di mana-mana, yang mungkin ada hubungannya dengan token itu. Dev ingin bertanya kepada Tuan Istana Ketujuh, tetapi Tuan Istana Ketujuh mungkin tidak tahu jawabannya. Lagi pula, tidak mudah bagi banyak orang untuk tahu bahwa dia memiliki token itu, jadi Dev tidak berbicara. Apa yang dikirim kuil Dao jahat kepadamu? Tanya Humazi dengan suara berat. Yu Wuxi, Tetua Agung kuil Dao jahat akan secara pribadi membawa orang-orang ke Istana Ketujuh. Suara Tuan Istana Ketujuh bergetar, dia juga berkata, kami harus menyerahkan Dev, atau mereka akan meratakan seluruh Istana Ketujuh. Tuan Istana Ketujuh menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi keputusasaan, ada juga 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah yang menemani mereka. Dengan barisan ini, bahkan jika semua sekte dari surga ketiga bertindak, mereka mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Dev membelai gagang pedang pembunuh naga dengan ujung jarinya, tatapan matanya tampak sangat tenang, sepertinya mereka benar-benar gelisah. Dev, kenapa kau tidak pergi duluan? Kata Huo Jingjing cemas, surga ketiga begitu luas, jika kau bersembunyi, mereka mungkin tidak akan bisa menemukanmu. Tuan Istana Ketujuh pun mengangguk cepat, Dev, kalau kamu punya gunung hijau, kamu tidak akan pernah khawatir kekurangan kayu bakar. Kuil Dao jahat itu kuat, tidak perlu berhadapan langsung. Selama kau tidak ada di sini, kuil Dao jahat tidak akan melakukan apapun padaku. Lagi pula, aku punya kuil dan seluruh klan dewa di belakangku. Dev menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah barat laut. Langit di sana telah tertutup awan hitam pekat di beberapa titik, dengan kilatan petir yang samar, dan tekanan yang mendebarkan jantung mendekat dengan cepat. Aku tidak bisa pergi, ucapnya lembut, karena Yu Wuxi berani datang ke sini secara langsung, dia pasti telah memasang jaring langit dan bumi, belum lagi. Dia berhenti sejenak, sedikit niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Aku, Dev, tidak akan pernah menyerahkan masalahku kepada orang lain. Mereka mencariku, dan aku akan menunggu mereka di sini. Di luar Istana Ketujuh, angin gelap dari jurang angin hitam bertambah kencang, membawa kerikil dan pasir yang menghantam ubin batu biru istana, menimbulkan suara bergerak yang nyaring, seperti tabuhan drum dewa kematian. Di dalam bilik batu, suara Tuan Istana Ketujuh bergetar tak terkendali. Lembaran giok komunikasi di tangannya telah hancur berkeping-keping, dan bubuk mesiu berjatuhan dari sela-sela jarinya. Huo Jingjing menggenggam tangan Mo Qingyun erat-erat, buku-buku jari mereka memutih dan wajah mereka pucat pasi. Hanya Humazi yang berusaha tetap tenang, tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk sering melihat keluar gua, jakunnya bergoyang-goyang. Dev berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya di depan gerbang batu, matanya menembus dinding batu tebal dan menatap awan hitam yang bergulung-gulung di langit. Kekuatan spiritual di sekelilingnya bagaikan binatang buas yang sedang tidur. Tampaknya tenang, tetapi sebenarnya siap menyerang. Pedang pembunuh naga berdengung lembut di sarungnya, seakan merasakan pertempuran berdarah yang akan terjadi, dan badan pedang memancarkan cahaya keemasan redup. Bersambung.